Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang mengenal upacara Batagak Pengulu pada adat Minangkabau. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya dulu ya Sobat. Agar kalian nanti tidak ketinggalan dari video kami selanjutnya. Batagak Pengulu merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu, ketua adat. Dalam hal ini pengangkatan atau peresmian penghulu tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Peresmian haruslah berpedoman kepada petiti adat Mangkek Rajo, Sakato Alam, Mangkek Penghulu Sakato Kaum. Tata tertib meresmikan penghulu dimulai dari rapat atau mufakat kaum. Kemudian dibawa ke halaman yang artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung lalu diangkat ke tingkat suku, marga, dan akhirnya dibawa dalam kerapatan adat nagari, kan. Yang berhak memasangkan deta penghulu, tutup kepala kebesaran penghulu, yang baru diangkat ialah pucuk adat. Pengangkatan penghulu dapat juga dilakukan dengan pedoman iduik bakarilaan. Mati batungkek mati artinya, jika seseorang penghulu sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, mungkin karena kesibukan lain, mungkin karena kesehatan tidak mengizinkan, mungkin karena bekerja di rantau dan sebagainya. Maka dia boleh menyerahkan jabatan itu kepada calon penggantinya. Biasanya calon pengganti itu ialah kemenakannya, putra saudara perempuannya, yang sudah dewasa. Batagak Pangulu bukan agenda rutin yang memiliki waktu tertentu, melainkan bersifat kondisional dan fleksibel sesuai kebutuhan yang dinamis sehingga upacara Batagak Pangulu hanya akan dilaksanakan apabila seorang penghulu adat sudah layak diganti. Upacara melewakan gala atau menegakkan penghulu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat nagari untuk mengukuhkan sako pada suatu kaum. Menegakkan sako dapat dilakukan atas 3 hal seperti hiduik bakarelaan, mati batungkek budi, gadang manyimpang. Malewakan gala bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atas pelantikan pemimpin baru suatu kaum dan penghulu tersebut akan memimpin nagari secara kolektif bersama dengan penghulu lainnya. Seorang penghulu pada hakikatnya, tumbuah dek batanam, tinggi dek banjuang, gadang dek baambak, tumbuh karena ditanam, tinggi karena dianjung, besar karena digemburkan. Kepemimpinan penghulu ditentukan oleh masyarakat kaumnya, perlu mendapatkan dukungan dari anggota keluarganya untuk menjalankan roda pemerintahan keluarga kaum dan nagari. Upacara pengangkatan penghulu dilakukan selama 3 hari disertai dengan pertunjukan kesenian untuk menghibur tamu dan makan bersama dengan cara menyembelih seekor kerbau dan kepalanya digantungkan di tempat yang lebih tinggi sebagai tanda suksesnya kegiatan ini. Semua keluarga dekat, keluarga jauh dan kerabat serta masyarakat lainnya dalam nagari turut hadir memeriahkan terutama pada acara puncak seperti mendengarkan pidato adat yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penghulu baru tersebut.
Dalam pidato adat penghulu yang baru diangkat tersebut menyatakan bahwa ia berjanji tidak menyimpang dari kaedah adat dalam menjalankan roda pemerintahannya. Makna Batagak Penghulu. Jalaluddin, salah satu tetua adat di kota Payakumbuh, berpendapat bahwa tradisi ini menyangkut keberadaan seorang pemimpin di Minang yang sangat dibutuhkan. Karena pemimpin dapat mengarahkan, membimbing, dan mengatur anak kemenakan dalam berbagai hal. Batagak Panghulu tu harus capek dilaksanoan apolai katiko penghulu Allah layak untuk digonti. Nanti inyo yang berkewajiban membimbing anak kemenakan. Batagak Panghulu dapat berlangsung cukup lama, bisa menghabiskan waktu 3-7 hari. Dalam prosesi ini biasanya calon penghulu diharuskan menyembelih sapi atau kerbau untuk menjamu para tamu. Syarat-syarat menjadi seorang penghulu. Sebelum masuk ke prosesi Batagak Panghulu, pria yang kerap disapa Datuk Rajo Malano Nan Gamuak itu menambahkan syarat-syarat untuk menjadi seorang penghulu di Minangkabau. Menurutnya, untuk memilih seseorang menjadi penghulu harus merujuk ke sifat Nan Ompek, sifat yang 4, dan berpedoman pada kitabullah sebagaimana yang ada pada diri Rasulullah. Ado namonyo sifat Nan Ompek, sifat yang selalu ada dalam diri Rasulullah, tablik, sampaikanlah, fatona, cerdas, sidik, jujur, benar, dan amanah, dapat dipercaya, ada namanya sifat yang 4, sifat yang selalu ada dalam diri Rasulullah. Lalu, calon penghulu haruslah seorang laki-laki dan memiliki sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Ia diharapkan berasal dari keluarga baik, telah balik, dewasa, dan berakal, dan berilmu. Prosesi Batagak Penghulu. Menurut pria kelahiran 1937 tersebut, ada beberapa proses yang harus dijalani dan dilaksanakan hingga seseorang itu sah menjadi seorang penghulu di Minangkabau. Dimulai Jobarundiang atau musyawarah Saparuik Samo keluarga Seh, itu dilanjutkan dengan musyawarah Sapayuang, sehabis itu musyarawah nan terakhir baru musyawarah suku. Intinya, musyawarah dari keluarga Dutu Kemenakan barulah musyawarah suku, dimulai dengan berunding atau musyawarah dengan saudara, lalu musyawarah dengan kemenakan, setelah itu musyawarah yang terakhir, musyawarah suku, tuturnya. Setelah musyawarah, saatnya prosesi adat yang dilakukan di rumah gadang, yaitu pemasangan saluak kepada penghulu yang akan diangkat menjadi datuk suku. Selanjutnya, adalah proses pembaiatan atau proses pengambilan sumpah terhadap penghulu. Serta prosesi di rumah gadang yang terakhir adalah pensehatan panghulu yang akan diangkat oleh seorang Datuk Monti.
Setelah menyelesaikan prosesi yang ada di rumah gadang, langkah selanjutnya adalah bararak, yaitu berkeliling memberitahu masyarakat kampung bahwa telah ada seorang datuk yang telah diresmikan menjabat sebagai penghulu kaum. Setelah sudah prosesi nan di rumah gadang, selanjutnya itu bararak kaliliang kampuang. Tujuannya iko untuk magiah tahu kalau ada penghulu kaum baru. Tujuannya ini untuk memberitahu jika ada penghulu kaum yang baru, ucapnya. Lalu dilanjutkan dengan prosesi panjamuan. Ini merupakan proses menjamu, makan para tamu dan karib kerabat. Biasanya sang datuk memotong seekor sapi untuk menjamu para tamu. Proses yang terakhir adalah naik ke Balairung Sari di Balai Lamo. Pada prosesi ini penghulu yang diangkat akan disahkan sebagai anggota kerapatan adat nagari, kan? Sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang mengenal Batagak Penghulu ini. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk jangan lupa subscribe, like dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya nanti ya sobat. Bye-bye.